dan mensyariahkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Into something new gitu. Maksudnya kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kamu pakai buat dengerin podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol-Ngobrol Bisnis. Sekarang tanggal 1 April 2020, hari ke-17 gerakan stay at home coronavirus di Indonesia, akibat coronavirus di Indonesia. Nah sekarang setiap bikin podcast ya, di podcast Ngobrol Bisnis ataupun bikin konten apapun ya, sekarang selalu harus menyertakan day plus berapa gitu, ataupun hari keberapa setelah coronavirus ini. Udah sok-sokan kayak post apokalips gitu. Kalau post apokalips kan selalu dicatetin ya, kayak ini hari keberapa setelah bencana apa, ini hari keberapa setelah Enggak sih, sebenarnya bukan ada niatan untuk itu sih, tapi ya sekedar ini aja ya, sekedar catatan aja buat pribadi gitu. Jadi ini ini sudah hari keberapa gitu setelah post apokalips, setelah work from home ya, ataupun stay at home, ataupun ya karantina diri lah ya. Nah, sekarang ini versi monolog lagi, karena memang ya seperti yang tadi udah saya bilang, kita lagi social distancing ya, jadi ada beberapa rencana podcastan bareng sama beberapa teman mesti tertunda dulu gitu, karena masing-masing pada self isolation atau masing-masing pada menerapkan social distancing. Cuman mungkin nanti akan mencoba video call. Kemarin sebenarnya udah beberapa kali video call dan juga kirim-kiriman pesan message gitu, baik dengan teman-teman di Indonesia maupun di luar, karena kan ini wabah internasional ya. Jadi kemarin saya juga sempat berkorespondensi dengan beberapa teman di luar negeri, pengen sharing aja sih mereka gimana keadaannya di sana, bisnis gimana di sana, ya saling memotivasi, saling ngecek keadaan juga, dan juga saling ya sharing kali ya apa yang bisa kita dapetin, terutama kan negara-negara yang memang udah duluan kena dampaknya. Kayak kemarin dari Cina juga sempat sharing, terus juga ada temen dari Jerman yang udah duluan bukan lockdown ya, lebih dibatasi lah kegiatan sosial di luarnya. Terus juga ada dari Korea kemarin yang sempat chat-chatan juga. Ya nanti coba mungkin kalau saya cukup niat lah, nanti saya coba rangkumin lah diskusi-diskusi mereka, atau nanti coba saya tanyain apakah mereka mau sharing live podcast gitu misalnya. Nah sebenarnya sedikit membahas social distancing ini ya. Nah kenapa sebenarnya kita harus social distancing? Karena sebenarnya kan bisa jadi kita udah tertular, dan takutnya kita menularkan kepada orang lain, atau yang kedua adalah kita belum tertular tapi kita keluar takut tertular oleh orang lain. Nah, sebenarnya bukan paradoks ya. Konsep ini tuh mengingatkan saya pada Schrödinger cats ya. Schrödinger cats, kalau ada yang mungkin belajar fisika atau ngeh dengan istilah Schrödinger cats, pasti udah ngerti ya. Schrödinger cats kan adalah thought eksperimen dari si Schrödinger, eksperimen pemikiran lah dari si Schrödinger. Schrödinger ini salah satu researcher gitu. Dia melakukan eksperimen pemikiran aja karena tidak ada praktek langsung. Dia membayangkan kalau ada satu kucing ditempatkan dalam box, dan di box itu sebenarnya ada boxnya vakum gitu, dan ada di situ ditaruh racun, dan racunnya bisa menyebar kalau meluruh dalam beberapa waktu kayak gitu. Nah, di eksperimen pemikirannya si Schrödinger ini, dia bayangin bisa jadi ada suatu momen adalah ya si kucing ini belum tentu udah mati gitu ya. Si kucing ini dalam keadaan hidup
dan mati sekaligus karena belum bisa dicek gitu kan, belum bisa dicek si kucingnya gitu. Untuk mengecek harus dibuka, sedangkan kalau dibuka ruang vakumnya udah terkontaminasi, tidak lagi vakum, jadi tidak bisa dilihat lagi dalam keadaan itu sebenarnya apakah pas lagi sebelum dicek itu udah mati apa belum gitu. Nah sebenarnya keadaan itu mirip dengan keadaan kita sekarang ya, keadaan thought experiment Schrödinger ini. Kalau yang belum ngerti nanti bisa googling dulu deh Schrödinger cats gitu, atau thought experiment Schrödinger cats gitu. Kurang lebih keadaannya sama dengan kita saat ini gitu, yaitu kita dalam dilema keadaan boxnya ya rumah ini gitu ya. Boxnya adalah rumah kita bertinggal di sini, di mana kita sebenarnya belum tahu apakah kondisi A adalah kita sudah terpapar virus corona tapi belum ada simptomnya, dan kalau kita keluar kita bisa menulari orang. Atau kondisi kedua adalah kita belum atau tidak terkena virus corona, tapi juga kalau kita keluar kita berpotensi terkena virus corona gitu. Jadi ya hikmahnya dari si Schrödinger cat dalam konteks yang berbeda tentu saja bisa kita coba ambil bahwa ya udah kita nggak usah dibuka dulu lah boxnya nih, karena ketika box kita tidak dibuka dalam artian kita tidak keluar rumah dulu atau kita melakukan social distancing terlebih dahulu, kita masih 50-50 nih, 50-50 kita belum terkena sekaligus ataupun 50% kita sudah terkena, 50% kita belum terkena gitu. Yang mana dua-duanya bisa dicegah selama boxnya belum dibuka gitu. Ya kayak gitu sih, ini aja ya, tiba-tiba kepikiran aja Schrödinger cat ini gitu. Tapi pun dalam keadaan kayak gitu kita tidak bisa membatasi orang yang memang seperti di podcast monolog saya sebelumnya saya bilang banyak pekerjaan yang memang tidak bisa work from home gitu. Dalam konteks ini saya pun tadi sekarang hari Rabu ya, saya sempat keluar gitu ya, saya sempat keluar rumah karena memang lagi ada teman-teman bikin donasi gitulah, dan kita harus memberikan ya harus datang ke lokasi langsung gitu, jadinya jadinya mesti keluar. Tapi di jalan tadi saya lihat memang rame sih, jalanan rame gitu. Karena mungkin masih banyak yang tidak bisa bekerja dari rumah. Tapi pun saya masih ngelihat orang-orang yang nongkrong-nongkrong aja gitu. Bahkan tadi kan saya motoran gitu keluar komplek, masih banyak anak-anak muda nggak pakai helm bertigaan naik motor kayak gitu, itu masih ada aja. Padahal di Bandung kan kondisinya cukup udah zona merah lah sebagian besar gitu, bahkan beberapa jalannya ditutup, tapi malah masih ada aja orang-orang yang kayak gitu. Nah tadi juga sedikit ngomongin donasi. Sebenarnya tadi pagi dengerin videonya siapa namanya, Haris Azhar di ILC ya. Videonya ILC yang ngebahas yang ngomong si Haris Azhar sama Fazrul Rahman. Sebenarnya sih cukup menarik apa yang dia omongin ya, si Haris Azhar itu ya. Salah satu poin yang saya tangkap adalah dia mengkritisi pemerintah yang men-trigger masyarakatnya untuk berderma atau mendorong masyarakatnya untuk berderma atau memberikan bantuan, donasi dan segala macam itu karena negara seolah-olah jadi melepas tanggung jawab gitu, seolah-olah dengan melakukan kampanye agar orang menyumbang dan berdonasi dan saling membantu dan segala macam itu negara jadi beralih jadi seolah-olah selesai kerjaannya kayak gitu, mengalihkan kerjaan yang harus dilakukan oleh negara kepada masyarakat kayak gitu. Saya lihat sih itu ada benernya juga ya. Pertama memang negara kan memang harusnya memberikan jaminan lah ya kepada orang-orang yang tidak yang ekonominya terganggu lah akibat adanya wabah ini gitu. Nah itu sebenarnya belum dilakukan dengan baik gitu. Adapun masyarakat yang melakukan donasi ataupun bikin gerakan bantuan, banyak banget ya teman-teman saya di grup gitu yang bikin gerakan inilah, gerakan itu, dan itu bagus banget gitu, itu bagus banget dan memang benar-benar, bahkan di TV juga ya kemarin kayak Narasi TV atau saya lihat kalau di Instagram tuh M-Block gitu juga bikin gerakan donasi
saweran lah, penyanyi-penyanyi pada nyanyi, orang-orang pada berdonasi di situ gitu. Beberapa pelawak juga melakukan hal tersebut gitu. Itu bagus gitu. Cuman artinya ya negara tidak jadi cuci tangan gitu, seolah-olah ya ini karena ini wabah dan segala macam, masyarakat silakan saling membantu. Eh, Ya cukup pekerjaan sampai situ ya enggak gitu. Sebenarnya harusnya ini jadi trigger buat negara, pemerintah ya, terutama pemerintah pusat untuk jadi apa ya? Jadi semacam cambuk buat mereka. Maksudnya masyarakat aja saling membantu, tapi mereka sendiri ya pemerintah dalam hal ini pemerintah melepas tangan gitu aja. Walaupun udah banyak program-programnya gitu ya, ada relaksasi pajak lah, relaksasi kredit dan segala macam. Tapi ya pada kenyataannya saya sebagai pebisnis juga belum melihat itu di lapangan ya secara realnya seperti apa gitu. Apalagi masyarakat kecil gitu. Belum kelihatan lah. Jadi ya menurut saya sih cukup menarik apa yang didiskusikan oleh si Fajrul dan Haris itu. Terlalu dulu aja saya ingat tuh tahun zaman-zamannya kasus cicak buayanya KPK versus Polri ya. KPK kan sempat, atau ada masyarakat lah yang sempat bikin galang dana untuk KPK kayak gitu ya, lembaga negara gitu. Lalu kalau nggak salah ada beberapa kritikus atau ada beberapa yang waktu itu pro pemerintah mengatakan atau jubir dari pemerintah lah ya, karena kita kan semua sebenarnya pro pemerintah gitu, konteks menyampaikannya saja yang agak sedikit beda gitu. Kadang-kadang pemerintah ya harus dicambuk juga ya, biar diomonginnya agak keras juga biar mereka dengar dan biar mereka kerja gitu. Apa tadi ada yang jubirnya pemerintah lah yang bilang ini landasannya apa nih, pemerintah atau lembaga negara nggak bisa nerima donasi dan segala macam dari masyarakat, itu dikritisi pada waktu itu gitu. Tapi sekarang malah di beberapa lembaga negara mengkampanyekan hal itu juga gitu ya, mengkampanyekan ayo donasi untuk rumah sakit negeri atau rumah sakit pemerintah yang jadi pusat atau jadi tempat penanganan bencana atau wabah corona ini gitu. Nah itu juga harusnya dikritisi dong gitu. Kalau kita mengambil analogi yang sama ya, bahwa ya agak rumit juga tuh dipertanggungjawabkannya gimana kalau rumah sakit milik pemerintah menerima donasi menerima donasi dari masyarakat untuk menjalankan kegiatannya gitu. Walaupun dalam konteks kemanusiaan ya itu sah-sah aja gitu, manusia saling membantu satu sama lain. Cuman maksud saya ya benar tadi yang dibilang si Haris itu, dan saya juga menyetujuinya bahwa bukan berarti ya donasi antar masyarakat itu bagus-bagus aja gitu, tapi bukan berarti pekerjaan pemerintah tuh selesai dengan itu aja gitu, dengan melepas seolah-olah melepas tanggung jawab karena udah dibiarkan masyarakat saling membantu. Itu nggak benar banget sih gitu ya. Dan itu kan kalau ngeliat di berita triliunan rupiah sudah digelontorkan, cuman ya mana juga rasanya belum ada yang clear nyampe sih ke masyarakat, selain ya mungkin memang ya dalam konteks penanganannya ada, tapi ya ke orang-orang yang terkena dampaknya. Karena kan bukan cuman misalnya relaksasi kredit gitu, relaksasi kredit diperuntukkan hanya untuk orang yang terkena COVID gitu. Cuman kan pada kenyataannya yang terkena dampak atau ada kemungkinan tidak bisa membayar kredit kan bukan cuma orang yang sakit atau sudah positif COVID. Misalnya ada perusahaannya harus meliburkan karyawannya dan gajinya setengah dan segala macam, akhirnya tidak bisa bayar. Harusnya yang kayak gitu-gitu juga gitu. Jadi ya coba diserusin lagi lah pemerintah. Kalau ada orang pemerintah yang dengerin podcast ini. Ya atau ya kita masyarakat yang dengerin sama-sama mendorong lah, konteksnya ya tadi sih sebenarnya. Ya kita pro semua sama pemerintah, kita pro sama negara, cuman ya kita harus ngecambuk mereka atau ngekeras lah ngomongnya, atau ya sering-sering mengingatkan takutnya lupa, biar amanah lah, karena kan hak itu kan harus diminta ya sebenarnya ya. Dan hak kita adalah ya mendapatkan pelayanan terbaik, mendapatkan kesejahteraan, dan
ya apa ya, mendapatkan jaminan lah dari pemerintah ini gitu. Nah, ya ngomongin bisnis ini sedikit lagi aja sih, sekedar sekedar melanjutkan yang podcast sebelumnya belum selesai gitu, ngebahas tentang lockdown dan dampak ke bisnisnya. Kan ini udah jadi keputusan pemerintah bahwa memang nggak akan ada lockdown di Indonesia karena cost-nya memang berat dan juga kemungkinan dampak ekonominya juga berat. Dan saya sebenarnya secara bisnis ya sepakat juga sih, pun tanpa adanya lockdown pun dampak ke bisnis sudah cukup berat kayak gitu. Uh, tapi di sisi lain kemarin juga sempat ngobrol sama beberapa teman ya, WhatsAppan gitu, WhatsApp call gitu ya, ngobrol memang dampak ke bisnis secara umum berat gitu. Ada teman saya yang bisnisnya adalah apa namanya tuh, di semuanya di dunia digital gitu ya, tapi dia bisnisnya adalah biasanya dia bikin bikin website untuk hotel-hotel pariwisata kayak gitu-gitu atau yang kaitannya sama leisure gitu. Ini terkena dampak juga gitu. Jadinya klien dia tidak, ya budget promosi jadi menurun kayak gitu. Jadinya dia tidak tidak dapat ini lagi gitu. Jadi memang secara keseluruhan bagi bisnis cukup berat sih dampak corona ini gitu. Tapi di sisi lain, kalau saya pribadi sebenarnya karena saya bekerja dengan pemerintah, kebetulan ini di bulan Maret ini, Maret April ini biasanya budget pemerintah untuk belanja digital tuh belum turun, belum cair gitu, atau belum diprioritaskan. Tapi saat ini gara-gara ada kasus ini malah jadi cukup tinggi ya kebutuhannya. Misalnya dengan banyaknya pemerintah yang membuat website penanganan corona secara langsung, kayak gitu-gitu. Nah, sedikit banyak sebenarnya cukup membantu lah sedikit ya bagi bisnis yang saya jalankan. Jadinya ada beberapa proyek yang kita handle dan kita jalankan. Nah, itu udah cukup bagus sih. Walaupun tetap saya sampaikan juga ke rekan saya di pemerintah ya, dan saya sampaikan di sini juga gitu. Bagusnya sih memang dalam keadaan seperti ini sebenarnya urusan birokrasi dipangkas dulu lah, karena kita pun dituntut untuk kerja cepat, untuk kerja efisien, kerjain kayak bikin apa namanya Tangkuban Perahu lah atau 1000 candi dalam satu malam, tapi urusan birokrasinya diperumit gitu. Harusnya saya senang dengan apa yang disampaikan oleh salah satu dosen di UGM gitu ya, Pak Imade Andi. Dia bilang tuh harusnya dalam kondisi seperti ini substansi itu mengalahkan administrasi gitu ya, tapi pada kenyataannya ya gitu juga lah, kita belanja digital dipaksain ngebantu pemerintah untuk cepat-cepat gitu, tapi ya prosesnya pada kenyataannya lama juga gitu ya, administrasinya tetap ribet juga. Bahkan kemarin ada salah satu tim saya, kendalanya remeh banget gitu, kita untuk ngomongin pencairan dana dan segala macem harus melampirkan apa sih namanya tuh, surat referensi bank terbaru gitu. Padahal kita sebelumnya sudah melampirkan surat referensi bank, dan di setiap surat, kalau teman-teman yang main di pemerintahan biasanya kan suka minta surat referensi bank ya. Surat referensi bank itu udah ada catatannya di situ. Ini tuh berlaku sampai kapan dan masih berlaku gitu. Tapi ya dipersulit aja gitu. Maksudnya harusnya ya tetap administratif gitu lah. Harusnya ya coba sedikit di apa ya, sedikit diperlunak lah atau dipermudah lah untuk urusan-urusan administratif kayak gitu di masa-masa sulit seperti ini gitu. Terus kalau untuk bisnis juga mungkin sarannya adalah ya jaga cash flow pastinya, usahakan bisnisnya tetap bisa menghasilkan. Mungkin yang harus disiapkan ya, kemarin juga beberapa minggu lalu ya, atau kalau nggak salah teman-teman startup Bandung juga bikin workshop online gitu terkait dengan planning di masa-masa sulit ini. Kalau saya sih ngelihatnya mungkin bikin 2 plan besar ya. Satu adalah plan yang pertama, tentunya kita berharap wabah ini segera berakhir gitu ya. Plan-nya terkait dengan itu yaitu mensiasati masa-masa sulit ini, mungkin 3 bulan ke depan, mungkin 6 bulan ke depan seperti apa, itu harus bisa kita harus bisa pikirkan lah, bikin plan yang terbaik untuk masa-masa sulit itu yang pertama gitu. Lalu yang kedua, kalau menurut saya jangan-jangan ini bisa berlangsung seterusnya gitu. Jadi
ya kalau bahasa yang sering beredar, jangan-jangan ini udah jadi new normal gitu. Ini udah jadi new normal. Dan ya tentu saja kalau ini udah jadi new normal atau normal yang baru, eh, bisnis juga harus berubah gitu loh. Cara kita menjalankan bisnis, prosesnya juga harus berubah. Cara kita menjalankan usaha, cara kita berkomunikasi dengan karyawan, dengan pihak-pihak shareholder atau stakeholder bisnis lainnya juga sudah mulai berubah gitu. Jadi mungkin disiapkan juga ya plan jangka pendeknya dalam konteks positif, kita berharap wabah ini akan segera berakhir gitu. Kita bikin strategic plan-nya seperti apa. Lalu yang kedua, siapkan juga amunisi, siapkan juga plan bagaimana seandainya memang tatanan dunia udah berubah, udah jadi normal yang baru ya seperti ini. Orang-orang saling berjauhan, tidak ada tidak ada interaksi yang intens lagi, bekerja bagaimana ke depannya, cari kerja atau cari uang bisa pendapatan dari rumah seperti apa ya. Jadi mulai dipikirkan sih kalau secara garis besar. Dan ya itu ya kalau untuk ngomongin plan. Dan yang paling penting kalau bagi bisnis sih, menurut saya sih harus membuka pikiran sebesar-besarnya, harus terus, dan memang ini nature-nya si entrepreneur ya sebenarnya, harus benar-benar kreatif gitu dalam berpikir, melihat peluang. Beberapa kita bisa lihat gitu tadinya yang pada kenyataan yang sekarang terjadi gitu ya, kita bisa lihat tadinya bisnis konveksi, pakaian, jilbab dan segala macam tiba-tiba berubah jadi bisnis masker. Itu cukup kreatif. Tadinya dia jualan yang naik juga kan kayak penjualan herbal tuh atau madu, jamu itu juga lagi naik tuh. Nah itu harus banyak yang bisa melihat itu sebagai peluang juga kayak gitu. Terus juga konten-konten entertainment lokal yang bisa dinikmati dari rumah itu juga meningkat gitu. Jadi ya selalu ada peluang-peluang potensi apapun gitu. Kayak kita lihat zaman perang dunia juga, perang dunia gitu, tapi ada bisnis yang naik, yaitu adalah bisnis senjata gitu misalnya. Jadi ya di masa yang berat ini siapkan plan terbaik lah buat bisnis teman-teman bagi yang sudah punya bisnis gitu ya. Menurut saya sih tadi dibagi jadi dua aja gitu ya. Plan emergensinya dalam 3-6 bulan atau 1 tahun ke depan, dan juga plan besarnya. Jangan-jangan memang ini udah jadi new normal gitu. Jangan-jangan ini udah jadi normal yang baru, teman-teman harus menyiapkan dan mengantisipasi bagaimana bisnis teman-teman bisa menunggangi normal yang baru ini gitu. Tatanan udah berubah, teman-teman harus tetap bisa naik lah bisnisnya gitu, menunggangi ombak ini gitu. Dan yang ketiga ya harus kreatif sih, buka pikiran sebesar-besarnya. Jangan mungkin bisa mungkin bisa baca-baca, ngelihat tren-tren dunia, ngelihat apa yang terjadi di luar negeri yang sudah jalan duluan seperti apa yang teman-teman bisa lihat dari sana, dan teman-teman bisa coba create di Indonesia seperti apa gitu, kreatif kan di Indonesia, kreatif ya sekreatif-kreatifnya teman-teman lah, bagaimana bisa mensiasati bisnisnya apapun yang terjadi gitu. Bisa jadi pivoting, bisa jadi berubah haluan, bisa jadi fondasinya dirubah, bisa jadi ya ada yang salah satu teman saya juga yang paling simpel jawabannya lah, di masa lockdown-nya mereka, ini teman saya di Cina gitu, di masa lockdown-nya mereka apa yang mereka lakukan adalah ya sekedar merenung gitu, memikirkan bisnis secara lebih utuh, dan akhirnya ketika masa lockdown-nya sudah berakhir ya dia bisa bisa melakukan manuver lagi gitu. Ya gitu aja sih. Nggak tahu nih, mudah-mudahan ada yang bisa ditangkap, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang jam 3 sore, saya belum makan siang, jadi mau makan siang dulu. Terima kasih yang udah dengerin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.